Qur'ani, Qur'anu. Sedekah. Qur'ana. Kenapa Qur'ana? Bukan ani. Ta'riful Qur'ani. Ta'riful Qur'ani. Kemarin sudah ada. Kalau ada dua kata pertama, belum. Sekarang catat baik-baik. Catat baik-baik. Kalau ada kata dalam bahasa Arab atau isim ya, catat itu. Yang pertama, ini kumpulan kaidah. Jadi nanti ada khusus kumpulan kaidah. Kasih lembaran kosong ini kumpulan kaidah. Kumpulan kaidah. Oke, kalau ada sebuah kata terletak di awal kata isim yang terletak di awal kata isim ya, bukan fiil ya, bukan huruf ya. Isim yang terletak di awal kata. Catatan, ingat. Namanya di awal berarti ada sebelum atau tidak ada? Sebelumnya. Tidak sebelumnya kan? Di awal. Kalau ada sebuah kata dia terletak di awal, oke, maka harakatnya sisa dua. Kalau bukan dommatain. Ya. Kalau ada sebuah kata di awal isim terletak di awal paling awal, oke, maka harakatnya sisa dua. Kalau bukan domma, apalagi satu? Domma atau dommatain. Dommatain berarti tanwin. Jadi ingatnya harakat itu banyak ya. Fathah, kasrah, domma, fathatain, kasratain, ya kan? Dommatain, sukun, tasdid dan sebagainya. Ya banyak ya. Oke. Kalau begitu, di antara sekian banyak harakat, kalau dia di awal kata sebuah isim, maka sisa berapa memungkinkan harakatnya? Sisa dua. Sisa dua. Ya. Contoh. Ini awal kata. Sudah ada. Maba. Apa itu maba? Maksud saudara? Oke. Ada tertulis begini. Maba. Kita tidak tahu ini. Ya, di awal kata. Ya, ini bacaan apa kira-kira yang terakhir ini? Apa tadi kaidahnya? Kalau ada oke, di awal enggak ada beda-beda ya. Di awal maka memisahkan apa? Jadi kalau bukan dommatain. Ya. Jadi ta'rifu. Bisa dibaca ta'rifu atau ta'rifun. Kira-kira yang mana ini? Kita masih pusing. Dibaca domma atau dommatain. Kaidah berikutnya. Ingat baik-baik. Kaidah berikutnya yaitu tanwin itu berlawanan dengan isim yang punya alif lam dan isim setelah alif lam. Tanwin. Kalau misalkan ini ada alnya, ada alnya ya, jadi isim itu ada dua. Dari bombek berlawanan ini saya masuk bombek ini. Haram. Ya, jadi kalau ada si tanwin tidak mau datang itu alif lam. Kalau ada alif lam, bombek itu ada tanwin. Bombek itu ini talak tiga ini. Begitu pula ada isim tapi memang dia tidak alif lam. Begitu nih. Setelahnya itu isim ada alif lamnya, maka dia tidak mau juga ditemani sama tadi. Kalau tidak wajib ini ada kayak begitu. Ya. Oke, coba lihat. Kalau misalkan ini ada alnya, berarti pasti haram. Berarti tidak boleh dommatain. Tapi karena ini tidak ada saudara-saudara, maka apa yang terjadi? Bacanya jangan ragu-ragu.
Mabahis. Mabahis. Ya. Oke. Takrif tadi dibaca baik. Takriful Qur'ani. Kalau ditanya nih kenapa dibaca dhamma bukan dhamma tain? Nah, itu tadi di awal kata dan ternyata kalau di awal kata sisa dua dhamma dengan tain. Kenapa yang bukan dhamma tain lagi? Nah, itu tadi. Takrif setelahnya ada alif lamnya. Jadi begitu guys. Jadi ada dua kata. Jadi semua ini mainkan. Jadi apapun itu kata yang Anda ambil, ini. Nah, ini. Kita lihat hurufnya. Huruf fa, huruf ta, huruf ha. Fat. Ya fat ya. Nanti kita baca. Fat. Ada harakatnya fat. Oke. Huruf ha-nya sebentar kita baca. Kira-kira apa bacanya? Oke. Kemudian al-qarib. Nah, al-qarib enggak ada harakatnya sini, qarib. Ya. Apakah kira-kira qoribi, qoribu, qoriba, baba, atau apa? Nah, terserah. Nah. Fat. Apa tadi kalau awal kata? Dhamma atau dhamma? Berarti ini memungkinkan sisa dua. Tetapi fat itu setelahnya apa? Alif. Berarti tidak boleh didhammatain. Berarti sisa apa? Fathul. Berarti dibacanya fathul. Fathul. Ini lagi kita baca. Kaidah berikutnya. Kalau ada dua kata tadi dikatakan fathu ya. Ini nama kita ini. Kalau ada dua kata, kita lihat bedanya. Kata pertama tidak ada alif lamnya. Ciri-cirinya. Yang kata kedua, ciri-cirinya itu ada alif lamnya. Ini tidak ada buku ini. Yang buku ini bahasa saya sendiri. Oke. Maka saudara-saudara ingat kata keduanya itu secara umum dikasih harokat kasro. Ada dua kata. Yang kata pertama ini aman nih, kita pentek kayaknya, ya kan? Dhamma atau dhamma ini. Kalau dia di awal. Kata kedua, kita lagi pusing ini, bacanya ini. Qoribi, qoriba, qoribu, qoribum, bang, ibu, ya kan? Yang penting karena ada alif lam, berarti mustahilnya apa? Betul. Mustahil ditanwin karena ada alif lam. Ini alif lam ini pengaruhnya luar biasa. Ya, ini yang haram tanwin, ini juga haram tanwin. Pengaruhnya itu alif lam. Ya, kalau begitu ini dua kata pasti ini tidak ada tanwinnya. Oke? Ini lagi qorib. Kalau dibaca pola kubro enak di qorib. Ya. Tapi belajar bahasa Arab bukan begitu. Belajar bahasa Arab. Ini bukan bahasa Indonesia. Ini bukan bahasa Indonesia jadi harus ada kaidahnya. Ini adalah bahasa Arab. Sama-sama juga bahasa Arab. Jadi apa kaidahnya? Kalau ada satu kata ciri khasnya yang pertama itu tanpa alif lam, yang kedua apa ciri khasnya? Memiliki alif lam. Maka secara umum dia baris kasroh. Berarti takriful Quran asal. Takriful Qurani yang benar. Saya berikan contoh. Nah, karena kita ini dunia Al-Quran surah. Ya kan? Kalau surah, oke. Tapi surah apa kira-kira bacanya? Mari kita lihat. Kalau kita bilang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ini kira-kira surah kata pertama apa tadi kiranya isi
Berarti sisa domba dengan mata ini. Berarti kalau begitu jangan ragu-ragu. Walaupun tidak ada harakatnya, baca surah Tul. Surah Tul. Baqarah. Baqarah apa ya bacanya? Baqarah empat itu. Kenapa nih? Apa maksudnya nih? Kata kedua. Kalau bapak selanjutnya itu namanya berdoa. Tapi kalau anda musik kita ingat kata kedua ini dan ciri khasnya kata pertama ini suratul Baqarah. Begitu. Nah, kalau begitu saya mau berikan contoh 5 menit. Oke, berikan harakat. Coba. Kasih harakat. Langsung tulis. Saya langsung periksa. Langsung tulis. Ini mirip semua. Kemudian madrasah. Ustaz guru, madrasah sekolah, pondok. Oke. Miftah apa jadi miftahul? Tambah miskin. Nah, sekarang keempat ini tulis dengan cepat. Kita lihat. Angkat kakinya yang selesai. Tidak. Angkat tangannya yang selesai. Kita lihat. Siapa di antara kalian yang cepat? Langsung kasih harakat. Apakah 3 kaidah ini Anda sudah pakai atau tidak? Ini semua kata yang selalu Anda baca. Surah An-Naba, Surah Al-Maidah, Ustaz Madrasah, Miftah Al-Masjid. Kira-kira tulisannya bagaimana? Maka sedikit-sedikit pasti kita akan sudah tahu baca. Ya, 5 menit. Sisa 4 menit. Cepat. 4 menit. Baru kita jelaskan apakah mengerti atau tidak. Coba. Ayo, bismillah. Gampang sekali. Biar anak SMP bisa jawab ini. Gampang sekali. Tes. Kalau sudah dipaham, sangat dulu sedikit. Dekat dengan harakat ini. Gampang kan? Ya. Oke. Sudah benar. Saya paraf dulu, yang benar. Sini saya paraf. Nanti Ustaz Taufik kasih pindah di tempat ini. Ini. Oke. Ini. Oke. Siapa lagi benar? 5 orang yang mau periksa, 5 orang. Sudah 5 orang tidak mau. Capek, Mak. 3. Tidak ada minyak lagi nih. Nah, tidak ada, ditutup. Salah. Berarti tidak jadi nih. Tidak jadi. 5. Ditutup. Sudah ditutup. Sama tadi yang salah itu kita saya bilang kan. Ada soal Anda katanya salah. Oke, tulis. Yang ketiga, coba yang ketiga. Yang ketiga. Bagaimana yang ketiga? Baca sebentar. Satu. Yang ketiga, kasih harakat. Kita lihat apakah usaha ini benar atau bagaimana.
Benar ini. Kenapa ini tulis salah? Coba lihat. Ini tulis. Ini tulis. Ustaz Madrasah Madrasah. Di sini dia tulis madrasah. Ya mas, sebenarnya ditakut kasih. Salah nulis. Kalau itu ya kita Idul Fitri lah, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kalau ini paham ya? Oke. Rambut. Lanjut kalimat berikutnya. Coba dari kitab lagi. Qara'a. Takti. Dimakna dan seterusnya. Takti. Kita dulu lihat takti, apa timbangannya takti? Atayati. Apa artinya atayati? Sama dengan ja'a. Ya, idza jaa Rasulullah. Apa tadi? Datang. Jadi atayati sama dengan ja'a. Artinya datang. Bahasa Inggrisnya apa? Come. Come itu sanda come. Ini ya. Oh, kita lihat dulu. Qira'atati. Kata qira'a ini takti kata. Takti itu muannas atau muzakkar? Muzakkar. Sudah belajar tamis dulu sekarang atau dulu tamis masing-masing. Bagaimana itu timbangan fi'il mudhari? Masih ingat tamisnya atau lagu-lagunya? Coba sama-sama 1, 2 mulai. Kalau begitu kita yang pakai domir ya. Kalau yang pakai domir tahu? Ya di domirnya huwa. Tahu itu? Enggak tahu? Belum sampai begitu. Oke, coba yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Itu lagunya, bukan? Benar. Kalau takti ini coba timbang. Yakti, yaktiyani, yaktuna. Takti berarti takti itu apa? Dia. Berarti dia itu apa itu? Muannas atau muzakkar? Ciri-ciri muannas itu diantaranya apa? Ada tak marbu. Ada tak marbu. Pertanyaannya, kenapa qira'a dikatakan dia, dikatakan muannas, saudara-saudara? Kenapa, saudara-saudara? Iya kan? Kenapa ini tak? Ada ini qira'a. Iya, coba lihat qira'a. Ada tidak tak marbutonya? Kalau tadi madrasah, surah, al-Maidah, iya kan? Ya, al-Baqarah. Itu jelas tak marbuto. Ustazah, ya kan? Mistaratun. Kenapa qira'a dianggap dia? Kenapa bukan saja tak kamu ini? Kenapa bukan yakti? Huwa yakti. Jadi, kenapa dia? Salah cetak atau bagaimana ini? Jawabannya bukan salah cetak, ya. Berarti kalau begitu ditanya, kenapa kira-kira dia? Kenapa dia kata dia? Ada bisa jawab?
itulah keutamaan atau biasa kita orang Arab ya. Biasa kita orang Arab walaupun tidak tertulis ya, tetapi kalau kita paham sebuah bahasa, maka itu biasanya kita akan kita akan memahami kata tersebut walaupun kata tersebut ada yang jatuh atau tidak lengkap. Pulpenta. Stop. Nah, saya ulang. Ada ulang. Yang menuju pulpenta. Stop. Mau apa ini kira-kira? Mau memberi. Apakah saya mau minta? Saya hanya bilang apa tadi? Pulpenta. Memang pulpen itu tuh. Ini pulpen itu saya. Atau pulpen itu. Pulpen mana? Jadi pulpen jadi apa itu orang Makassar pulpen tak. Tadi ulang ya. Mereka ulang ya. Saya tidak tambah-tambah, saya tidak kurang-kurang. Ayahnya juga ya, kasih sama. Pulpen tak. Kira-kira mau apa ini? Saya hanya mengatakan satu kata tanpa kata pulpen tak langsung begini. Kita tanya dulu sebagai tersangka. Mau tulangkan saya pulpen atau apa? Mau ancam saya atau apa begini? Mau membeli. Tadi ada tidak kata-kata meminta saya? Tidak ada. Nanti membeli. Kenapa sih sudah mana? Berarti saya akan ini mau meminjam kampung pegang. Padahal tidak ada kata-kata pinjam, kata-kata minta. Saya kan tidak apa tadi. Tetapi Anda langsung mafhum kata yang ada di benak Anda. Mungkin ini seseorang berbilang. Ada kata. Kota. Berarti mau apa? Mau tetri, wifi, ya kan? Hotspot kan? Nah, padahal tidak ada kata-kata wifi, hotspot dan sebagainya. Tetri kan tidak ada kata-kata itu kan? Tetapi kita sudah mengerti. Seperti ini juga. Oke, Quran ada sebenarnya kata yang jatuh. Kita tidak mengerti. Jadi kita terkadang berbahasa, biasa menggunakan bahasa dan terkadang menggunakan sastra. Itu tadi bahasa Indonesia ada namanya sastra Indonesia. Bahasa Makassar ada namanya sastra Makassar. Bahasa Arab ada lagi namanya sastra Arab. Dia sudah dengar. Karena ini di bagian 3 mengaji masjid. Gimana ini masjid ini senang? Siapa guru ngajinya masjid? Siapa guru ngajinya? Hah? Apa? Orang dia mengaji. Radio bisa mengaji. Mana guru radio? Mana guru? Siapa guru Quran? Siapa masuk haji? Iya kan? Bagaimana itu radio kita ngaji, masjid kita ngaji. Ada apa ini kita masalah Indonesia kan begitu? Orang Makassar. Ngaji masjid juga. Gimana? Gimana masjid itu ngaji? Saya tahu itu kepada yang bisa ada yang masjid mengaji. Sampai ada persoalannya itu. Ya, kasih dengar begitu. Jadi yang mana benar kalau begitu? Yang mana benar? Semua benar. Oh, mesti kalau benar begitu. Nah, jadi kalau mau dikasih panjang, kira-kira apa yang benar itu? Kalau mau dikasih panjang. Kalau tadi ini, mungkin kalau mau dikasih panjang boleh aku pinjam pulpen dulu. Panjang sekali. Mengaji masjid, radio mengaji. Kira-kira kalau mau dikasih panjang bagaimana?
Ada seorang Polri di rekaman di studio. Jangan nah. Kemudian hasil rekamannya dari MP3 dan MP4 diputar lewat flash disk atau lewat CD. Nah, diputar nih ketika di tuakan mustika di dia nih seorang lagi. Panjang sekali saudara-saudara. Itu tadi menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita langsung bilang mengaji masjid itu sudah ada nilai-nilai sastranya. Maka ini juga saudara-saudara. Ini walaupun tidak ada katanya yang gila ini, orang Arab sudah paham. Qoro'a di sini walaupun muzakkar atau dianggap sebagai sifat laki-laki, tapi ini apa tadi? Mu'annas, perempuan, tetapi itu tetap dianggap benar. Kenapa? Ada kata yang jatuh. Kata yang jatuh adalah qoro'a, bagian dari sebuah kalimat. Al-kalimat. Apa artinya kalimat? Kata. Coba lihat kalimat. Kalimat apanya? Berarti kalau cara menerjemahkannya, kata qoro'a itu datang. Datangnya datang bi, ya. Datang bi. Ja'a bi makna. Ya, kalimat harusnya kamu kasih lengkap ini. Tapi kamu bisa dimengerti itu orang Arab, dimengerti. Ya. Ada apa? Mau bertanya kenapa? Jangan cerita di belakang itu di depan dong. Kenapa waktu? Mungkin apa waktu? Apa tadi diskusi? Apa ada yang bisa dibanting? Ayo. Kenapa? Ada apa? Kenapa dengan kita? Jangan sembarangan mau bertanya apa? Mau diskusi? Oh iya, angkat tangan ya kalau mau diskusi ya. Oke. Kalimat qoro'a, arti kata atau lafaz qoro'a datang dengan sebuah makna, ya kan? Kalimat. Ingat al-kalimat itu dalam bahasa Arab terbagi tiga. Apa? Isim, fi'il dengan qoro'a termasuk fi'il. Nah, itu bagian dari kalimat, ya. Dari kata qoro'a itu ta'ti bi, datang dengan. Ini. Jadi harus Anda bercakap-cakap itu jangan huruf ka hilangkan pasangannya. Ata ya'ti bi. Jadi kalau Anda menghafal begitu ya. Ata ya'ti bi. Jangan cuma hafal ata ya'ti. Hafal juga yang namanya huruf muta'addi. Nah, catat itu. Huruf muta'addi. Ada biasa fi'il, tidak ada di huruf embel-embelnya. Tidak ada di huruf muta'addi. Jadi saya istilahkan ini huruf embel-embel, huruf-huruf tambahan dalam sebuah fi'il. Ya. Akala ya'kulu. Nah, mungkin itu tidak ada di kata-kata tambahannya. Tetapi banyak juga fiil-fiil yang ada itu baik dalam bahasa Al-Quran maupun dalam bahasa Arab. Semua kan bahasa Arab ya. Itu fiilnya banyak ditambahkan muta'addi. Muta'addinya hurufnya itu bisa ala wa may yarqabu dipakai an. Jadi yarqabu dari kata rogiba yarqabu itu dipakaikan an. Tetapi akhir dari surah Al-Insyirah wa ila rabbika ila kasihkan ila rabbika fardhab. Jadi kita akan dibalik ini fardhab ila rabbika. Jadi fardhab atau rogibanya dikasih ila. Ya kan? Ada rogibah an, ada rogibah pakai ila dan sebagainya. Dengan adanya huruf-huruf ini beda semua maknanya. Ya. Iya. Kalau rogibah tanpa huruf tambahan catat itu namanya aroda yuri, mau, want. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, want, mau. Kalau rogibah saya berkehendak, Allahu saya mau, saya berkehendak mau begini. Nah, ya itu rogibah saya. Rogibah saya tidak ada banyak, tidak ada huruf tambahannya. Itu pentingnya di apa ini? Anda bisa
artinya dari. Tetapi coba Al-Quran dengan adanya an ini, rogiba dulu menjadi dari mau menjadi benci. Wa may yarghabu an artinya langsung benci. Ya, padahal gara-gara apa? An. Dibalik lagi. Gantinya an dengan fi. Rogiba fi. Lain lagi artinya. Artinya Nabi orang Korea. Iya lope. Bahasa punya lope. Like. Iya kan? Beda sekali itu. Rogiba an benci. Rogiba fi lope. Ila. Ila itu rogiba ila artinya kope. Apa itu kope bahasa Inggris? Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanlah kamu berharap. Ya, dari rogiba saja mau. Tambahan benci, tambah fi lope, tambah ila tak tibi artinya datang. Atau bisa artinya membawa. Ya, datang membawa. Jadi datang atau mengandung makna. Ya kan? Kalau diartikan ya tak bisa saja datang, kurang fasih. Ya tibi bisa mengandung makna atau membawa makna. Namanya orang mengandung. Apa bahasa Arabnya orang mengandung? Orang yang mengandung kalau apa namanya? Hamil. Hamil apa? Hamilan berarti membawa. Ya kan dibawa ke mana-mana. Ikuti dulu deh. Mau ke BO, pusing mau ke dulu. Orang hamil selesai. Tidak kan? Beda kalau songkok disimpan dulu sebelum apa dan sebagainya. Ini tidak. Berarti dia datang membawa, artinya mengandung. Berarti kata korokan mengandung makna. Ta'ti makna al-jam'u apa? Al-jam'u wad-dhamm. Lihat kitabnya. Ya kitabnya. Al-jam'i bimakna al-jam'i wad-dhammi. Al-jam'i. Kenapa saya baca al-jam'i? Ingat ada kaidahnya tadi. Huruf kedua. Ya. Huruf kedua. Kenapa kalau huruf kedua? Kalau ada pakai alif lam, kalau huruf keduanya pakai alif lam, maka yang kedua harus berharakat. Coba kita lihat. Bi makna. Bi itu adalah huruf apa namanya? Huruf jar. Kalau huruf jar itu setelah huruf jar harakatnya apa? Khas. Tetapi tadi dibaca apa? Bi makna. Mana kasrohnya? Kira-kira. Tapi kira-kira di mana disimpan kira-kira? Oke. Kalau di Iraqi ada kata-kata kira-kiranya. Tapi ini adalah alasan pertamanya karena ini mabni mamnu besar. Jadi mabni itu artinya dia istiqomah. Contoh, tidak berubah-ubah. Kalau kita pun dengan adanya di masih berubah. Bi kitabi. Ya kan? Tapi makna atau misalkan musalla dengan masjid. Musalla dengan masjid sama-sama di tempat sholat ya. Masjid. Kalau fi usalli fi musalla. Usalli fi masjid ini. Masjid ini. Kalau pakai lima al-masjid saja, ya kan? Coba lihat. Jadi ada huruf yang terpengaruh, ada huruf yang tidak bisa terpengaruh. Makna namanya. Mu'arraf dengan ada yang pakai ini makna. Coba lihat makna. Di sini. Nah, itu makna. Makni.
ya. Jadi makna yang ingat dia adalah huruf yang istiqomah. Sama dengan kuliah santri-santri saya ini Mas ya. Ada jasa mudah terpengaruh. Ada juga ikut-ikutan, suka MDP. Ada juga dia istiqomah. Istiqomah tidak dirubah-rubah. Ya. Sudah ditanya dulu mana tuh? Mana nih? Ada tugasnya itu? Aduh. Iya, tadi memang lagi Pak. Kita tinggi Pak tanya juga. Jadi mami, jangan bilang saya berkelas kayak itu. Supaya kau bertanya sekali. Meminta nih orang bertanya. Iya kan saya siapa dulu dong. Sudah belajar bahasa apa? Di mana? Tetapi hukumnya seakan-akan juga ini. Oke. Dia juga sebagai majrur ya. Tapi walaupun majrurnya itu bukan berbaris kasroh, tetap harokatnya. Oke, di mana? Di mana apa tadi? Al-jam'i. Kenapa jam'i? Nah, ini dah huruf pertama tanpa alif lam, huruf kedua huruf jam'i. Bukan itu di makna al-jam'u Iwadhamu tidak al-jam'i baca begitu. Ya, kenapa? Ini tadi dulu. Lanjut lagi al-jam'i wal. Nah, kenapa lagi domi? Kenapa lagi domi lagi baca? Kayaknya berikutnya catat. Ada disebut namanya wow followers. Ya, wow followers. Wow suka nebeng-nebeng. Saya istilahkan sebagai wow followers. Dan dia suka followers ikut-ikut, nebeng-nebeng. Ingat itu dalam bahasa Arab. Ada namanya. Wow itu lain macamnya. Ada wow kosam, wow suka sumpah-sumpah, ya kan? Ada wow ibtidah, istinaf dan sebagainya. Wow. Banyak macamnya wow. Tapi khusus di sini, kalau Anda menjumpai wow followers, yang banyak followersnya, dia sukanya nebeng-nebeng. Iya kan? Apa itu nebeng-nebeng? Ikut-ikut. Suka ikut-ikut. Ya. Jadi, cirinya itu wow nebeng-nebeng. Kalau sebelumnya, namanya ikut-ikutan, ya, ikut-ikut. Iya kan? Jadi kalau sebelumnya harokat kasroh, maka dia juga berharokat. Ya, kalau sebelumnya berbaris fathah, berbaris fathah. Suka, iya. Ada wawanya. Sekiranya ini maaf, sekiranya ini domba di sini, maka domba juga di sini. Fathah di sini, fathah juga. Kasrotain di sini, kasrotain. Yang penting dia tidak paling bagi, ikut-ikuti, tidak peduli. Dia tidak peduli. Maka itu namanya wow yang suka ikut-ikutan, suka main Instagram, followersnya banyak, ya kan? Dan seterusnya. Ada. Apa? Contoh, baca surah Al-Lail ayat 2. Wan nahari. Anda baca wan nahari. Wan nahari. Kenapa Anda baca wan nahari? Padahal ini ayat kedua, bukan wan naharu. Oh ternyata ini ayat kedua ya, surah Al-Lail ya. Ternyata ayat pertamanya apa? Jadi tulisannya Al-Lail kedua ya. Nah, kalau yang pertama itu Mus'haf Utsmani menggunakan rasam tadi. Kalau ini adalah menggunakan rasam imla. Di Quran Anda kemungkinan besar
Pasalnya ini. Coba lihat Quran kita. Kecuali dulu kami dulu masih menggunakan Quran kudus Arab. Tidak pernah melihat Quran Muslim, ayat orang itu ya. Kamu masih pernah lihat? Sekarang masih dipakai tadi. Nah, ada kudus baru tapi tidak begitu. Oke? Walainnya bagaimana tulisannya itu? Bagaimana tulisannya begitu? Ini. Tapi kalau kita di kitab-kitab tulisan Arab yang biasa, dimulai tulisannya al-lail. Ya, coba lihat al-lail. Lail kan artinya begini, lail. Ya kan? Lail. Ditambah alif lam, double al, makanya tulisannya begini. Tetapi Al-Quran itu bukan sekedar bahasa Arab biasa. Ya, bulan rasa saja ada tingkatannya, istimewa, spesial, ya kan? Sayang dan sebagainya. Apalagi ini, ya itu saja terang bulan ada begitunya. Apalagi bahasa apa? Bahasa Arab. Tingkatannya, ya kan? Kita berbahasa namanya bahasa fusha. Fusha berarti fasih. Ingat, bahasa Arab itu bukan sekedar fasih, tetapi lebih daripada fasih. Namanya afsah. Kalau bahasa Arab secara umum namanya fusha. Fusha berarti fasih, ya, bahasa baku. Tapi kalau bahasa Arab ini bahasa Al-Quran, ya, lebih fasih, ya kan, lebih fasih bahasanya, lebih mendalam, ini sastranya lebih tinggi dan sebagainya. Ya. Kalau bahasa biasa, oke lah, al-lail dan sebagainya. Contoh. Coba angkat tangan, ada yang tahu bahasa Arabnya istri. Kalau bahasa Inggrisnya itu wife. Zaujatun. Oke. Zaujatun. Tun berarti ada tambah butonya berarti perempuan. Kalau laki-laki apa? Zaujun. Oke, zaujun. Zaujun berarti suami ya. Jadi kita lihat dulu. Istri. Ini suami. Yang suka disuapi. Ini kamu ya. Ini perempuan. Ini perempuan. Ini peria. Ada seperti itu. Coba lihat surat Al-Baqarah. Pasti ada. Ya Adam. Anta wazawjuka zawjuka. Oke, zawjuka. Jadi jangan lihat zawjuka. Ka berarti kamu. Berarti zawj. Allah tidak mengatakan uskun anta wazawjah. Zawjah kan istri. Tapi jangan hati-hati. Siapa tahu ada orientalis yang suka-suka. Ya Adam berarti laki-laki. Tinggallah kau di surga beserta suamimu. Zaujah sama artinya suami. Kiranya apa namanya? LGBT. Kalau ada yang paham begitu, zaujun berarti LGBT. Subhanallah. Ada laki-laki berarti disuruh tinggal dengan apanya? Suaminya. Jadi kalau begitu, apa yang menarik? Zaujun suami, zaujatun istri. Adam disuruh katanya tinggal di surga bersama zaujun, berarti bersama apanya? Bersama apanya? Suami. LGBT. Bersama-sama. Ada sama istri. Tapi kenapa tidak ada tambah butonya? Kenapa tidak ada tambah butonya? Tambah butonya itu apa? Tambah butonya apa? Zaujatun. Kenapa mana ini? Jawabannya begini. Kita kembali ke pasal yang saya ajarkan. Istri kalau secara fusha bahasa Arab bakunya itu zaujatun. Tapi kalau mau lebih fasih, ya kan, afsah, itu namanya zaujah. Namanya orang berpasangan, ya kan, tidak memperdulikan lagi positif dan negatif, karena dia sehati dan
sudah pasti harus tahu sebelumnya bahasa apa? Itu. Misalkan besok-besok kau sebagai ahli Al-Quran menikah dengan jurusan bahasa Arab. Ya zawji, atau ada orang Arab yang menikah kan? Ya zawji. Lu kira saya suamimu? Tidak begitu. Bacakan ini ayat. Ya kan? Bahasa Al-Quran itu lebih fasih daripada